Bigetron Alpha dan juga RRQ Hoshi di Piala Presiden Esports Indonesia 2022. So enjoy the game teman-teman semuanya. Yap, jadi let's go, langsung aja. Game yang pertama, match yang ketiga. Terlihat Lemon dengan Faramisnya sudah standby di area tersebut. Moreno menjadi satu mid laner pula yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Tapi di area purple buff, Julian pun sudah set up. Ya, Julian sudah mulai men-set up di bagian purple buff. Seperti ada perbedaan tujuan atau priority buff dari masing-masing jungler. Melihat di bagian bawah Little Wonder beberapa detik lagi akan segera spawn juga. Apakah akan terjadi kontes? Mengingat dari Julian dan juga Pakuito ini level 3 sebenarnya udah bisa ngasih dealing damage yang besar. Meskipun Pakuito dengan belum adanya knockout strike ini akan mempersulit combo yang dia keluarkan. Tapi lagi-lagi ternyata Little Wonder yang pertama diserahkan begitu aja untuk Bigetron Alpha. Karena mungkin beberapa player dari RRQ Hoshi terutama di area mid lane-nya masih membutuhkan waktu untuk membantu laning line. Contohnya di bagian bawah karena kita lihat Melissa dari seorang second ini benar-benar memberikan pressure yang keras kepada Skylar. Itu sulit loh untuk god lane-nya. Ini adalah hal yang sangat-sangat sulit yang dirasakan oleh RRQ Hoshi. Kenapa? Karena dia harus melawan dua summoner loh. Dua summoner. Ada Digi dengan alarm bomnya, ada Melissa dengan mothers yang dia punya. Untuk kali ini Matilda mau nggak mau harus menemani. Kenapa? Karena nggak imbang banget. Lu ibaratnya ngelawan 4 orang lebih barusan. Ada Enchant yang memang sudah dikeluarkan. My Eyes on You-nya sudah mengenai langsung karena dari Matilda. Tapi Cloud tetap bisa memanfaatkan space tersebut untuk bisa melakukan farming terhadap wave minion. Yes, dan yang aku notice di mana Skylar ini harus berhati-hati sama reverse time-nya dari seorang KE ya, karena bisa nangkep battle mirror image dia ketika dia dive in ke bagian depan, kena reverse time itu bisa balik lagi ke tempat dia memunculkan battle mirror image. Tapi kita sudah menyaksikan ada turtle presented by Lita yang sudah hadir di menit kita yang kedua. Dan sementara belum ada engage dari kedua belah tim, mereka masih mencoba bermain aman. Melihat di bagian atas ada 2 member dari Bigetron Alpha, dari RRQ Hoshi menuju ke arah di bagian atas Torizo dalam tekanan, tapi Turtle ditarik menuju ke arah jungle milik Bigetron Alpha. Ini turtle-nya bisa diajak mabar juga ya. Ini kan bisa dari Belita kan. Bisa di-order juga, Pak. Bisa di-order juga ya, dipesan ya. Oke, jadi langsung aja teman-teman pesen kalau misalnya kalian mau mabar sama Turtle. Oke, back to the game di mana di depan sana Vin menarik Turtle-nya menuju ke jungle dari RRQ Hoshi, tapi Torizo sepertinya sudah mulai menyadari juga. Dia memberikan Pokemon damage dengan Ionic Edge-nya menuju ke arah seorang Vin. Sementara Julian dari Albert dan juga Max masih belum dive atau set up ke arah turtle yang pertama. Mereka harus berhati-hati karena VYN satu barrage terakhir masih bisa melarikan diri. Ada Pokemon damage dari time alarm bomb yang cukup sakit juga dari seorang KYY. Dipukul mundur semua player-player dari RRQ Hoshi balik ke arah jungle miliknya. Ini turtle mau ditahan sampai kapan ya? Sampai kapan? Karena dari tadi pun mereka aja berputar-putar di area tersebut, tapi barusan ada chain ada juga chain sword yang dikeluarkan, tapi Uranus berhasil memukul mundur ke bagian belakang. Coba lihat R7 set up posisi, siap lompat ke bagian depan dengan ada satu kali Starmu, tapi barusan mau kemarin Digi yang masih bisa selamat. Untung saja dengan position yang cukup baik dilakukan oleh Kaya, dia masih bisa pergi dari tersebut, tapi Esmeralda ditumbuk punggungnya, hampir saja tumbang dengan sesak napas yang tepat. Terkena langsung itu pukulannya, Pak. Ya, dan harus sudah mulai diwaspadai juga karena kita lihat tadi Max benar-benar on point retribution yang mendapatkan turtle yang pertama objektif, di mana kedua belah tim benar-benar melakukan setup yang sama juga. Mereka sama-sama 4 player di bagian turtle ya, meninggalkan gold laner mereka. Tapi sekarang kita lihat di bagian bawah Albert sudah diketahui posisinya oleh seorang Saiken. Dipukul mundur dengan models yang dia milikin, tapi ada head to head presented by Koda Shop. Kita lihat antara Lilia dan juga Faramis. Moreno against Lemon. Yep, nih Lemon adalah lawan yang penuh pengalaman ya yang dimiliki oleh Moreno sekarang. Iya sih, benar-benar pengalaman yang banyak dan luas juga. Iya, begah mungkin dia sama pengalaman udah ya. Iya kan? Iya, banyak banget. But now Skylar mencoba ke bagian depan seperti sudah memiliki Demon Hunter Sword dan membuat Seiken mengambil beberapa damage. Pokingan yang cukup sakit. Oke, reverse time. Finn dalam bahaya, lari ke arah belakang. Go away dikeluarkan dari Blazing Duet. Belum bisa pick up siapapun. Sementara Lemon bersiap mengambil nyawa dari anak-anak Bigetron Alpha di depan sana. Tapi masih cukup sustain melihat ada Moreno dan juga Kaye yang sudah bersiap. Sementara di bagian atas Torizo mengganggu pergerakan dari Albert. Ditempelin gitu aja, Pak. Enhance Change belum dikeluarkan, ternyata Enhance Swords-nya yang mendapatkan orange buff. Sementara Torizo lagi dan lagi memotong-motong minionnya. Laju minion di bagian atas membuat seorang R7 ketinggalan beberapa detik momennya, karena R7 sudah dikejar oleh Max di bagian atas, tapi di bagian bawah Skylar lagi dan lagi dalam tekanan. Taken
Masih belum ada engagementnya. KYY and Hesian berhasil dihindari dengan adanya Time Journey. Cukup baik pergerakan dari kedua belah tim. 5 menit awal masih belum ada player yang terkena pick off dari lawannya. Yep, belum ada first blood. Mereka santai lagi, tapi Turtle Camp presented by Lita sudah terlihat pula. Turtle langsung mereka colek, langsung mereka amankan. Uranus menghantarkan badannya. The Melissa set up posisi. Uranusnya siap untuk regen SP yang dimiliki, tapi langsung tertarik begitu saja. Dan di daya set up yang begitu pada first blood presented PPC udah langsung terlihat. Namun dengan ada go away mau pergi ke arah mana, untungnya masih bisa selamat. 5 player dimiliki oleh Arkeosi, mereka berkumpul. Coba lihat Esmeralda mau pergi ke arah mana, masih berusaha untuk langsung joget dengan selendang yang dimiliki, tapi Bax dipukul habis-habisan dan sulit untuk bisa mendekati ke arah Turtle. Dan kemungkinan terbesar Turtle akan menjadi milik dari Arkeosi, dan ini adalah setup yang baik, sangat-sangat baik dari RRQ. Yes, setup yang sangat-sangat baik. Tapi kita lihat juga tadi Max, di mana dia mengeluarkan retributions-nya nggak untuk kontes Turtle, tapi fokus ke arah seorang R7, sehingga harus kehilangan Turtle yang kedua untuk Bigetron Alpha. But 6 menit berjalan baru ada satu first blood saja yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Kita lihat di bagian atas Falling Star pun dikeluarkan untuk clearing minion saja. Belum ada inisiasi lebih jauh dari masing-masing tim karena kita lihat cukup aman. Masih sama-sama pasif, tapi objektif di bagian bawah. Outer turret coba untuk diberikan pressure tambahan dari Saiken. Apakah di bagian bawah 3 member dari Bigetron Alpha mampu untuk memenangkan laning phase-nya? Karena dari tadi kita lihat Skylar belum bisa memberikan pokingan damage ke arah outer turret di bagian bawah. Dan sekarang beralih menuju ke arah mid lane. Albert di depan sana, clearing minion terlebih dahulu untuk bisa melancarkan serangannya. Tapi ada jab yang dilakukan Hesword untuk menghindari damage burst yang dikeluarkan. But now di bagian bawah outer turret sepertinya nggak bisa dielakkan lagi, harus dihancurkan begitu saja. Saiken mampu menuntaskan misinya di 6 menit awal atas outer turret di bagian bawah. Itu ibaratnya dia ngelawan 3 summoner kan? Iya, 3 summoner. Lilia punya si Casper-nya itu loh. Iya. Komentator kan Casper. Caster. Ya maaf bang, namanya juga usaha. Ini dari deretan itemnya bun. Sudah terlihat untuk lautnya lagi OTW nih. DHS-nya udah jadi. Golden Staff menjadi tujuan utama juga. Baru kemungkinan nanti akan ada VON. Atau mungkin akan dibarengin dengan item defense yang ke arah dari Magical kah. Ataupun dia mau menambahkan Malefic Roar secara langsung. Golden Staff udah jadi. Hanya tinggal menunggu setup seperti apa yang dilakukan oleh Arkeosi, karena begitu apapun sejauh ini mereka belum mau mengalah loh. Mereka kehilangan objektif beberapa kali. Tapi mereka pun tetap bisa melakukan sebuah setup yang begitu baik. Kali ini coba lihat. Ada Maya Sound-nya langsung dikeluarkan. Tepat berada di tengah dari altar tower yang ada di area sentral demikian. Tapi pinnya gak kuat lagi. Begitu banyak efek mulai masuk ke arah tubuhnya hingga membuat dirinya pun langsung tertangkap. Banta dia turun dan R7 untungnya masih bisa pergi. Tapi di bagian belakang ada Uranus yang mencoba untuk membegal. Hanya saja masih gagal dan Purple Buff pun selamat. Purple Buff selamat untuk Albert di menit yang ke-7, di mana sekarang Turtle sepertinya sudah mulai ditarik juga oleh seorang Saiken menuju ke bagian bawah. Albert sudah mulai bersiap, tapi sepertinya Saiken memukul mundur Albert dengan dia Madosen dia keluarkan time alarm bomb. Oke, cicil-cicil dulu Albertnya, sepertinya terkena reverse time masih dari Enhanced Sword, tapi ternyata entah di mana. Sorry tumbang ada seorang Skylar di bagian tengah, mungkin terlalu jauh dive in-nya dan membuat dirinya terpick off untuk pertama kalinya di match kita yang ketiga. Apakah itu memang terlalu dive in ataukah itu memang strategi yang dimiliki oleh Bigetron Alpha? Iya. Tuker aja pak. Tuker karena ya? mereka mendapatkan langsung ke arah dari Turtle-nya. Mereka kehilangan XP laner-nya. Mereka masih punya tambahan waktu. Mereka masih bisa set up ke area lane yang lain. Tetap mereka bisa mendapatkan objektif karena mereka udah ketinggalan loh tadi. Mereka udah ketinggalan beberapa Turtle yang berhasil diamankan oleh pemain dari Arkeosi. Ya, tapi sekarang masih cukup pasif meskipun dari Bigetron Alpha sudah mulai merencanakan rencana jahat seperti 4 member sudah mulai berkumpul di bagian atas. Albert sembunyi-sembunyi, hiding in the bus di tengah-tengah mengetahui keberadaan dari Moreno dan juga Max yang mencoba mendapatkan R7 di bagian bawah. Masih dengan posisi clearing minion aja dari kedua belah tim karena mungkin dari Arkeosi mereka menunggu seorang Skylar dengan Golden Staff yang dia miliki dan juga mungkin satu item defensif yaitu WON untuk melancarkan aksinya ketika dive in menggunakan Battle Mirror Image. Tapi di atas kita lihat Black Shoes dikeluarkan, masih bisa dihindari begitu saja. Damage arah RQ Hoshi menuju ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha, tapi sepertinya masih mencoba untuk komit ke bagian outer turret di bagian atas karena itu adalah satu outer turret terakhir yang tersisa dari RQ Hoshi. Sulit banget loh reverse time-nya kena, tapi barusan ada time journey yang memang sudah ke-trigger. Tapi mereka tetap berada tersebut, tapi cycling eagle-nya ditambahin lagi. Ada satu kalau tapi salah tubuh ya, ada juga di bagian belakang reaksi mulai dilakukan. Namun untuk kali coba lihat clone yang memiliki ke arah mana, tapi masih bisa menggocek Ankara Skylar dan dia pun berhasil pergi dari tersebut layaknya
Memang Invisible Man tidak terlihat oleh siapapun, tapi untuk kali ini Max yang pergi ke arah mana? Kamu masih berusaha untuk menggocek, tapi dia pergi masuk ke dalam sedikit rerumputan. Albert udah melihat dari kejauhan, akankah mereka berhasil untuk kalah secara saat ini tersebut, tapi Max masih terlindungi oleh pergerakan Chorizo yang memang menjadi tembok utama. Yes, dan sekarang Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir di menit yang ke-10, di mana kedua belah tim kita lihat meskipun tadi engage-nya di bagian atas cukup baik untuk RRQ Hoshi, mereka mendapatkan 2 player dari Bigetron Alpha, dan kita akan segera menyaksikan replay presented by Grab di bagian atas yang benar-benar combo yang cukup baik dari Searching Eagle. Seorang Finn di combo dengan Blazing Duet dari Skylar menumbangkan 2 member, meskipun Skylar yang sempat tertarik sama reverse time dari seorang Ki, tapi dia masih bisa selamat menuju base yang dia miliki. Dan benar-benar pertempuran yang cukup adil untuk RRQ Hoshi, aku bisa bilang, karena mereka mendapatkan 2 member tanpa terpick off sama sekali. Tapi lagi-lagi networknya masih cukup tertinggal untuk RRQ Hoshi. But now Lord yang pertama sudah mulai diinisiasi juga. Chorizo berada di bagian depan, dikaitin begitu saja. Di arah lain time journey di pop up begitu. Finn ke bagian depan, kalau altarnya sudah mulai hancur. Chorizo masih memberikan poking damage di bagian belakang, tapi Lemon killing spree didapatkan oleh seorang Moreno, dan sepertinya pertempuran menuju ke arah line Blazing Duet, menuju ke arah Strong Second, dan wow, 2 member dari Bigetron Alpha harus ditumbangkan, sementara Skylar gak bisa kemana-mana, ter-shutdown. Max oke yang mencoba lebih. Chorizo di bagian depan sana memukul mundur 3 member dari RRQ Hoshi yang tersisa, dan membuat mereka sepertinya mendapatkan timing lagi untuk mereset Lord yang pertama. 2 orang yang hilang dari Bigetron Alpha pun sebenarnya itu pun gak mempengaruhi mereka untuk siap maju ya. Iya, karena kan dengan hitungan 2 orang hilang kan cukup banyak ya. Ini kalau masalah ngomong banyak juga, ini banyak banget Pak diskon yang diberikan 50% loh Pak. 50% nobar PPE sambil order grab diskon diberikan 50%. Gunakan promo GRB .to/PPE. Yes, atau scan QR code yang ada di bawah teman-teman semuanya. Tapi sekarang back to the game, di mana kita lihat Vin mencari Visions di bagian depan, sementara dipaksakan lagi dan lagi outer turret di bagian mid lane-nya. Mereka Bigetron Alpha ingin mencari objektif lebih, dan Chorizo udah mulai susah seperti untuk di pick off. Mengingat dari tadi Chorizo selalu berani berada di bagian backline dari RRQ Hoshi, memberikan pokingan damage yang lebih terus-menerus dan membuat RRQ Hoshi cukup kewalahan karena pokingan damage dari Ionic Edge seorang Chorizo ini mengganggu lama-lama ya. Dan sekarang Lord sudah mulai ditarik menuju ke arah jungle dari RRQ Hoshi. Melihat di depan sana Max masih cukup jauh juga, sedang mendapatkan orange buff yang dia milikin. But now R7 diberikan pressure yang boleh untuk melakukan clearing minion, tapi outer turret nggak bisa dielakkan. Di bagian mid lane-nya sudah mulai hancur, setengah bar SP masih tersisa. But now Finn dalam bahaya, Sekehiga dikeluarkan menuju ke Chorizo. 1 bar SP terakhir tapi nggak bisa selamat dibalikin keadaannya. Dengan reverse time R7 on point sekali. Albert, oh my god, kalau altar yang dibawa tepat langsung, tapi Albert mendapatkan retribution dengan sangat baik. Dan sekarang Max mencari kompensasi lebih. Lemon target yang dia tuju untuk dihilangkan, tapi Lemon akan segera respawn kembali di 1 detik akan datang. Itu tadi emang benar-benar sebuah pemilihan yang sangat sulit, pilihan yang sangat-sangat sulit untuk Lemon. Kenapa? Dia tahu Finn di depan butuh bantuan, dia bisa aja mengeluarkan dari ke altarnya loh Pak, untuk bisa mempertahankan lagi pergerakan dari Finn. Finnnya udah sangat-sangat terjebak, cuman dia tahan semuanya. Mereka memastikan dulu untuk bisa dapat Lord. Menjelang mendapat Lord, mereka baru mengeluarkan dari ke altarnya. Dan itulah pilihan Lemon yang itu memang memberikan tadi impact yang cukup baik. Mereka jauh lebih bertahan, mereka berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Dan sekarang mereka punya kesempatan untuk nge-push balik ke anak-anak dari Bigetron Alpha di tengah. Wave minion akan dihantar, tapi sudah habis. Tapi di atas akan ada 1 inner turret harusnya yang berhasil mereka hancurkan. Yes, sekarang menit ke-13. RRQ Hoshi sang raja sudah mulai melakukan setup juga di area jungle milik Bigetron Alpha. Kita belum lihat ada Magic Sentry yang di pop up dari Bigetron Alpha untuk membuka vision di area purple buff yang mereka miliki. But lagi-lagi outer turret di bagian tengah harus menjadi objektif selanjutnya yang dihancurkan oleh RRQ Hoshi, dan Magic Sentry sudah mulai di pop up menuju ke bagian atas. Inner turret pun sudah mulai hancur, tapi Lord sudah hilang di menit yang ke-14. 1 menit saja Lord bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke base dari Bigetron Alpha, tapi semua inner turret dan juga outer turret Bigetron Alpha sudah hancur berantakan. Ini mereka dalam 1 momen doang berhasil membalikkan habis-habisan loh. Tadi mereka ketinggalan di sisi mereka ketinggalan dari objektifnya. Only 1 moment. Mereka berhasil membalikkan keadaan, mereka habisin langsung seluruh outer dan juga inner tarik milikin Bigetron Alpha, memperkecil zona yang mereka milikin. Karena apabila summoner ini diberikan wadah, diberikan space, diberikan tempat, diberikan rumput, kelar Pak dari RRQ Hoshi Pak. Ya benar-benar bakal kelar, karena kita tahu 3 summoner dari Bigetron Alpha ini akan mempersulit ketika team fight, terutama dengan
Melissa, Madelsnya ini bakal ngeganggu banget. Pada saat Cult Altar itu bisa langsung menyapu bersih semua darah dari Cult Altar seorang Lemon, tapi lagi-lagi Anarchy Hoshi, sang raja benar-benar bisa setup dengan cukup baik. Tadi di setup Lord yang pertama mereka benar-benar mendominasi sekali meskipun hampir kecurian Lordnya, tapi dengan retribution yang baik dari Albert membuat Anarchy Hoshi yang sekarang malah unggul. Meskipun dari segi network mereka masih ketinggalan 1000 network dibandingkan Bigetron Alpha, but now pertandingan ini di game yang pertama semakin seimbang lagi, dikembalikan lagi keadaannya. Dan gimana cara Bigetron Alpha untuk bisa memenangkan? Yang pasti bisa mempick off dari backliner seorang Skylar. Gimana kalau misalnya Skylarnya belum terpick off, ini akan membuat Anarchy Hoshi bisa lebih aman untuk melakukan setup teamfight jangka panjangnya. Yap. Berhasil sejauh ini dikuasain, berhasil sejauh ini mereka kuasai. Dan sekarang terlihat Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series dan Finn membuat sebuah pagar, terkena reverse time, tertarik ke bagian belakang. Finn-nya akankah diselamatkan? Karena sedikit lagi SPN dia miliki, tapi barusan Cult Altar dikeluarin. Beda dengan momen sebelumnya di mana Cult Altarnya ditahan terlebih dahulu dan mereka akan mencoba untuk bisa menahan kembali, tapi R7 mulai tertangkap basah karena ada 1, 2, 3, 4 hero yang sudah mulai bergerak ke area tubuhnya. Ada satu flicker pula, tapi R7 masih cukup kuat untuk bisa nge-bait siapapun. Hanya saja untuk kali ini Pakito berhasil menancapkan langsung pukulan terakhir, tapi Uranus ada Winter Tranced di dalam tubuhnya dan dia pun selamat di dalam area tertutup. Tapi Finn malah langsung terjebak di dalam ruang rindu dan juga ada Blazing Duet dikeluarkan, tapi tidak berimpact apapun. Tidak berimpact, luar biasa time journey yang dikeluarkan. Gak bisa ditembus oleh seorang Skylar dengan Blazing Duet, yang malah sekarang Bigetron Alpha yang memegang kendali atas game kita yang pertama. Lemon di bagian belakang harus dipukul mundur karena Sorizo tadi 4 member dari Anarchy Hoshi nggak bisa nge-backup dirinya, malah melakukan outplay dengan adanya Winter Tranced dan membuat Finn kehilangan immortalnya, harus terpick off juga. Meskipun Anarchy Hoshi sudah memberikan pressure yang cukup besar, tapi Bigetron Alpha mampu untuk membatalkan semua inisiasi dan engage dari Anarchy Hoshi sehingga mereka mendapatkan Lord yang pertama untuk mereka, Lord yang kedua di mana Lord sudah mulai enhance dan akan segera mulai muncul di Land of Dawn. Yep, karena dengan apa yang gue lihat ya, contoh Melissa, Matilda maju ke depan. Ya. Melissa mengeluarkan Madelsnya, Mayas on you. Itu udah mepet dan memberikan efek slow. Dibalaskan lagi dengan satu guiding wind. Tapi dibalas dengan satu guiding wind, Fallen yang dikeluarkan oleh Melissa itu pun bisa mengikuti pergerakan dari si Matilda ini sendiri, dan itu pun membuat tetap memberikan efek slow hingga membuat Matildanya tidak bisa melakukan banyak hal selain dari melakukan cycling eagle. Dan sekarang ada satu objektif lagi yang berhasil dihancurkan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Lordnya sudah akan bersilaturahmi lewat satu base turret di area bottom lane. Ya, Bigetron Alpha benar-benar merencanakan di mana mereka nggak clearing minion di bagian bawah sehingga Lordnya bisa beberapa kali mengeluarkan super minion, dan sekarang sudah mulai mendekat ke bagian base turret di bawah. Finn terkena banyak damage dari Madels, seorang Seiken, tapi Lord menabrak dive in begitu saja membuat HP dari turret di bagian bawah sudah mulai terkikis. But now sudah mulai masuk ke bagian depan. Lemon ke bagian belakang, market dari Magic Shockwave-nya seorang Moreno. Lemon hampir saya bisa terpick up tapi masih selamat, dan sekarang seorang Finn harus ter-take down. Langsung saya tamjuran dikeluarkan untuk menyelamatkan diri ke bagian lain, dan Seven di arah belakang, tapi Sorizo terlalu kuat. Second tumbang, dan sekarang reset kembali karena mereka disengage karena sudah kehilangan banyak sekali source skill baik dari Anarchy Hoshi maupun dari Bigetron Alpha. Tapi base turret Anarchy Hoshi nggak bisa diselamatkan. 3 base dengan satu Lord saja bisa menghancurkan semua base turret dari Anarchy Hoshi. Yap, bentar dulu nih, ada satu Replay presented by Grab, Iya, dimana replay. tadi benar-benar bagus sekali pergerakan dari Bigetron Alpha dan Anarchy Hoshi. Defensive mechanism yang mereka keluarkan meskipun harus kehilangan Finn tadi di bagian depan, tapi lagi-lagi mereka masih bisa mempertahankan base-nya. Padahal tadi Lord yang pertama untuk Bigetron Alpha ini udah nyentuh ke arah base dari Anarchy Hoshi, tapi entah kenapa mereka masih bisa bertahan. Yang pasti dengan dia Blazing Duet dari Skylar memukul mundur semua player-player dari Bigetron Alpha agar tidak terlalu maju ke bagian depan. Ini bagus ya apa yang udah dilakukan oleh Anarchy Hoshi, walaupun mereka kehilangan 3 base turretnya. Yap. Tapi dengan adanya penggunaan dari Cult Altar yang tepat waktu ya, ini kan mesti diefektifin banget kan. Dia nggak bisa mengeluarkan semata-mata untuk satu orang terkena, satu orang dengan darah yang sedikit lalu dia keluarkan. Dia harus memikirkan banget nih dari Lemonnya, hingga membuat tadi untuk tim fight-nya berjalan dengan panjang. Mereka masuk bergantian, mengamankan dulu di bagian depannya, baru Cloud bisa mengantarkan lagi karena Blazing Duet-nya.
Lord Camp presented by Samsung Galaxy Series pun sudah terlihat lagi. Lordnya sudah siap akan langsung diamankan oleh salah satu tim yang sedang berlaga. Uranus menjadi tamu yang tidak diundang masuk dalam pekarangan rumah ini milik Arkeosi, sementara dari Lordnya masih begitu saja. Masih begitu saja, tapi dari belakang kita lihat Max di depan sana dan mendapatkan lempar unstoppable back. Entah dari mana, dan ini akan menjadi bencana untuk Arkeosi karena melihat Albert dalam bahaya dikejar oleh Sorizo. Sepertinya Albert pun double kill diamankan. Max, King Max benar-benar merajai. Sekarang kita lihat pertukaran 2 untuk 1. Moreno gak bisa kabur kemana-mana. Sorizo masih terlalu kuat, tapi triple kill untuk seorang Max. Dan lagi-lagi Big Hero Alpha mendapatkan momennya menuju ke bagian belakang. Finn, oh my god, satu balas terakhir masih bisa survive dengan guiding win yang dia miliki, tapi sekarang 4 melawan 2 member dari Anarchy Hoshi. Apakah sang raja akan tunduk kepada sang robot? Tapi sekarang Melissa fokus ke arah base-nya, dan base mulai terkikis. Satu katapult terakhir Eagle ke bagian belakang. Finn langsung hilang. Max terlalu sakit, legendary, dan base-nya terbuka untuk Bigetron.